Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Selin Inaya dengan NIM 21112500078, mahasiswi UNFAS, Program Studi Pendidikan Islam Anak Usia Dini Fakultas Tarbiyah dan Tadris. Saya dari kelas 2C. Baiklah, di video kali ini aku akan membahas lebih dalam lagi materi kami yang mencakup mata kuliah Psikologi Pendidikan yang berjudul Kreativitas Pembelajaran. Baiklah teman-teman, disimak ya videonya kali ini. Baiklah, terlebih dahulu saya akan menjelaskan latar belakang. Kreativitas belajar merupakan salah satu hal yang penting dalam suatu proses pembelajaran. Karena kreativitas belajar dapat melatih siswa untuk tidak bergantung pada orang lain. Jika seseorang itu mempunyai kreativitas yang tinggi, cenderung orang tersebut akan lebih kreatif dan menghasilkan sesuatu yang positif. Kreativitas seorang siswa dalam belajar akan sangat mempengaruhi siswa tersebut untuk memperoleh suatu keberhasilan. Siswa yang mempunyai kreativitas yang tinggi, maka siswa itu akan mempunyai pandangan yang luas dalam belajarnya, sehingga hal tersebut akan berdampak pada tinggi rendahnya mutu pembelajaran siswa. Selain itu, kreativitas juga dapat menumbuhkan rasa ingin tahu yang besar. Pendidikan anak usia dini merupakan pendidikan yang paling mendasar dan menempati kedudukan sebagai golden age atau masa keemasan yang sangat strategis dalam mengembangkan sumber daya manusia. Rentang anak usia dini dari lahir sampai umur 6 tahun, masa usia taman kanak-kanak adalah masa di mana perkembangan fisik dan kemampuan anak berlangsung dengan sangat cepat. Di antara perkembangan yang sangat cepat, di mana perkembangan yang sedang ini berlangsung pada diri anak PAUD atau TK, adalah perkembangan imajinasi, fantasi, dan hayalan. Dan sosial emosionalnya, manusia telah dianugerahi kekuatan berpikir dan berimajinasi. Imajinasi adalah kekuatan untuk melakukan inovasi demi perubahan untuk menjadi lebih baik. Imajinasi adalah cara berpikir alam untuk menghasilkan perubahan. Bahkan sebelum kita melalui menyadarinya, dalam imajinasi atau daya hayal adalah kemampuan membayangkan sesuatu atau kejadian yang telah atau belum diketahui. Membayangkan sesuatu atau kejadian yang telah diketahui disebut dengan imajinasi rekreatif, dan membayangkan sesuatu kejadian yang belum diketahui disebut dengan imajinasi kreatif. Baiklah, di sini saya akan membahas tentang sedetail-detailnya 3 pembahasan yang tadi saya jelaskan, yang saya sebutkan tadi. Baiklah, saya akan menjelaskan materi pertama. Pembahasan yang pertama, pengertian kreativitas dalam pembelajaran. Kreativitas belajar adalah kemampuan untuk menemukan cara-cara bagi pemecahan problema-problema yang dihadapi siswi atau siswa dalam situasi belajar yang didasarkan pada tingkah laku siswa guna menghadapi perubahan-perubahan yang tidak dapat dihindari dalam perkembangan proses belajar siswa. Atau bisa disebut juga dengan kreativitas adalah kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru. Kreativitas adalah kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru. Sesuatu yang baru di sini bukan harus sama yang baru, tetapi dapat juga sebagai kombinasi baru atau melihat hubungan-hubungan baru antar unsur data atau hal-hal yang ada sebelumnya. Sedangkan bisa disebut juga dengan kreativitas adalah kemampuan untuk membuat kombinasi baru berdasarkan data informasi yang unsur yang sudah ada. Berdasarkan data atau informasi yang tersedia, menemukan banyak kemungkinan jawaban terhadap suatu masalah, di mana penekanannya adalah pada kualitas ketepatgunaan dan keragaman jawaban. Kreativitas sesungguhnya berkisar pada persoalan menghasilkan sesuatu yang baru. Sesuatu ide atau gagasan tentu lahir dari proses berpikir yang melibatkan 4 unsur berpikir: alat indera, fakta, informasi, dan otak. Kreativitas harus diarahkan pada proses dan hasil yang positif, tentu untuk kebaikan bukan untuk keburukan. Kreativitas juga perlu dibenturkan dengan kesesuaian konteks dengan tema persoalan, nilai pemecahan masalah, serta bobot dan tanggung jawab yang menyertainya. Dengan demikian, tidak setiap kebaruan hasil karya dapat dengan serta-merta disebut dengan kreatif. Tanggung jawab di sini adalah landasan konseptual yang menyertai karya tersebut. Jadi, kreativitas merupakan hasil dari proses belajar yang dapat menghasilkan beberapa macam hal yang bersifat baru atau asli yang mempunyai nilai yang dapat berguna bagi peningkatan kehidupan manusia.
Pembahasan yang kedua, brainstorming. Guru harus memelihara minat siswa dalam belajar, yaitu dengan memberikan kebebasan tertentu untuk berpindah dari satu aspek ke aspek yang lainnya. Pelajaran dalam situasi belajar. Guru haruslah menjadi aktor dari berlangsungnya proses pembelajaran di mana untuk saat ini guru haruslah memberikan waktu yang lebih kepada siswa agar siswa mampu mengeluarkan pendapatnya dan secara langsung tidak langsung siswa tersebut menjadi kreatif. Adapun juga pendapat dari Slameto di atas bahwa metode sumbang atau saran brainstorming memberikan kebebasan semacam ini. Dengan menggali dan membiarkan siswa melontarkan pendapat atau gagasannya dapat melatih siswa untuk dapat berpikir secara lebih kreatif. Baiklah, metode brainstorming adalah suatu cara mengajar yang dilakukan oleh guru di dalam kelas dengan melontarkan suatu masalah di dalam kelas oleh guru. Kemudian siswa menjawab atau menyatakan pendapat atau komentar sehingga masalah tersebut berkembang menjadi masalah baru. Atau dapat diartikan pula sebagai cara untuk mendapatkan banyak ide dari kelompok diskusi dalam waktu yang singkat. Brainstorming sangat penting untuk proses kreatif. Menurut Corel, ada 5 tingkat dalam metode brainstorming, yaitu pertama, mengumpulkan informasi, menyerap informasi, menguji informasi yang didapatkan, dan mengedapkan informasi hingga didapati seharinya, mendapatkan pencerahan solusi atas permasalahan. Baiklah, di sini ada keuntungan dan kelebihan brainstorming, yaitu kelebihan anak-anak kreatif untuk menyatakan pendapat, melatih siswa berpikir dengan cepat, dengan tersusun logis, merangsang siswa untuk selalu siap berpendapat dan berhubungan dengan masalah yang diberikan oleh guru, meningkatkan partisipasi siswa dalam menerima pembelajaran. Siswa yang kurang aktif mendapat bantuan dari temannya yang pandai atau dari guru itu tersebut. Dan ada pun juga guru kurang memberi waktu yang cukup kepada siswa untuk berpikir dengan baik. Itu kekurangannya, teman-teman. Anak juga kurang aktif, selalu ketinggalan. Kadang-kadang pembicaranya hanya dimonopoli oleh anak-anak yang pandai saja. Kayak pilih kasih nggak sih? Kayak misalnya anak ini lebih aktif sedangkan ini nggak aktif, dan guru lebih aktif ke yang aktif daripada yang tidak aktif. Lanjut materi ketiga, pembahasan ketiga ya teman-teman, implikasi imajinasi dalam mengembangkan kreativitas. Kreativitas akan muncul pada diri anak yang memiliki rasa ingin tahu, dan tinggi imajinasi dan eksplorasi dalam kreativitas dapat dirumuskan dengan kemampuan yang mencerminkan kelancaran keluasan dan kemampuan dalam mengkolaborasi satu gagasan. Proses pembelajaran guru berperan penting dalam perkembangan kreatif anak. Hal tersebut karena guru adalah jenjang pendidikan prasekolah akan dijadikan figur oleh anak. Apa yang diucapkan oleh anak maka akan diikuti. Anak-anak yang imajinasinya kuat dan terarah pasti lebih cerdas dibandingkan anak yang lainnya. Imajinasi yang terarah dengan baik memungkinkan anak memiliki bahasa, komunikasi, serta sosialisasi yang kuat. Berikut metode yang mengembangkan imajinasi pada anak, yaitu lewat cerita atau dongeng. 2. Berkreasi di tempat-tempat wisata dan menonton film. Dalam permainan imajinasi, anak dapat memperagakan suatu situasi, memainkan perannya dengan cara tertentu, memainkan peran seorang dan menggantinya bila tidak cocok, atau dengan membayangkan suatu situasi yang tidak pernah mereka alami. Dalam permainan drama ini, anak dapat memunculkan peristiwa masa lalu dan menggabungkannya dengan masa depan, seperti mirip sebuah novel yang menambahkan dialog, menambahkan nuansa, menambahkan ruang baru terhadap karakternya, serta arah baru dalam alurnya. Tidak ada penulis yang lebih baik dari seorang anak selain penulis cerita. Anak juga dapat berperan sebagai aktor komedi, sutradara, audiens, lawan peran, pemain lain, serta komentator terhadap peran yang telah dibawakan oleh teman-temannya, sehingga dia tahu apakah mereka membawakan peran dengan baik atau tidak. Anak menciptakan pengetahuannya sendiri ketika dia bebas berpartisipasi dalam permainan imajinasi. Selain itu juga, ada banyak benda yang dapat digunakan untuk berimajinasi. Anak yang sederhana sebagai contohnya seperti misalnya sapu. Sapu membuat anak dapat digunakan sebagai fungsinya seperti kan menyapu dan menghilangkan debu kotor. Sedangkan kalau misalnya imajinasinya seperti main kuda-kudaan, memainkan
tongkat nenek sihir dan bisa terbang, kan khayalan anak-anak tersebut, dan membuat sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin, gitu loh. Baiklah teman-teman, sudah disimak tadi 3 pembahasan yang saya jelaskan secara detail yang secara saya kembangkan kepada kalian semua. Baiklah, saya akan menjelaskan kesimpulannya. Brainstorming adalah suatu strategi atau metode pemecahan masalah kreatif, yaitu suatu metode yang mengajar yang dilaksanakan oleh guru di dalam kelas. Ialah dengan melontarkan suatu masalah ke kelas oleh guru, kemudian siswa menjawab atau menyatakan pendapat atau komentar sehingga mungkin masalah tersebut berkembang menjadi masalah baru. Seorang anak memiliki imajinasinya kuat dan terarah pasti lebih cerdas dibandingkan anak yang lainnya. Imajinasi yang terarah dengan baik memungkinkan anak memiliki bahasa komunikasi serta sosialisasi yang kuat. Baiklah teman-teman, sudah kita simak penjelasan dari saya, Serina ya. Apabila tutur kata saya ada yang salah dan kurang jelas, saya mohon maaf. Dengan Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you di video selanjutnya.